Halo sahabat anime, apa kabar semuanya? Akhirnya kita bertemu lagi di Putra Jiwa Channel. Di video kali ini saya akan membahas sedikit bocoran spoiler serial Swallow Star episode 64. Di episode kali ini diperlihatkan para pejuang masih melakukan pertarungan untuk merebutkan kristal Muya masih terus terjadi di antara para pejuang. Di sini Luo Feng membantu Ming San untuk menghadapi para tertua ketiga. Dan pertarungan terus terjadi. Pertarungan Luo Feng dan tertua ketiga dan keempat diawasi oleh seseorang di bawah tanah. Kemungkinan itu adalah Babata. Di saat pertarungan sengit antara Luo Feng, Ming San dan tertua lainnya untuk merebutkan kristal Muya, dan tiba-tiba domain Hong muncul dan mengambil kristal Muya itu. Di saat Hong mendapatkan kristal Muya, semua para tertua hanya diam dan hanya melihat kristal Muya di tangan Hong. Dan akhirnya pertarungan ini berhenti seketika. Dengan kaget para ketua ketiga dan keempat kaget dengan kedatangan Hong, di danau bawah tanah yang luas. Dan akhirnya pertarungan Luo Feng dan para tertua ketiga, keempat dan pejuang lainnya berakhir. Hong, bersama dengan tiga penjaga kerajaan yang mengenakan topeng emas, ditambah dengan simpatisan lain dari bela diri ekstrim, mereka semua berkumpul bersama, semua pelancong bintang. Dengan kekuatannya saat ini, dia sudah bisa menembus ke tingkat kekuatan 2. Untuk dapat bersaing dengan ketua 3, 4 dan 5 di tingkat yang sama. Ini benar-benar kekuatan yang menakutkan. Siluet lain terbang, ini adalah salah satu penyelidik bela diri Jixian, Liu He. Liu He langsung memberi hormat kepada kepala sebelum terbang ke arah Luo Feng dan yang lainnya. Anda mendapatkan penghasilan besar saat ini. Kami 4 penyelidik lain bahkan belum mendekati penghasilan Anda. Hong awalnya hanya membawa Luo Feng, Yaorai dan Ming San. Kemudian membawa bis, 5 penyelidik lainnya tidak dibawa. Namun, ketika berita tentang kristal Muya menyebar, bela diri ekstrim, 5 penyelidik lainnya mengetahui nilai kristal itu, dan bawa sejumlah besar pelancong bintang bumi semuanya berkumpul di sana di Pulau Kabut. Segera, Liu He, Vladimir dan yang lainnya berangkat dengan jet tempur. Namun, mereka yang melewatkan kesempatan penggalian awal secara alami memiliki pengembalian yang lebih rendah. Hong memandang ke arah 3 penjaga kerajaan dan ke-6 penyelidik dan segera mengasingkan ruang di sekitarnya. Hong tidak bisa menahan senyum, mengikuti persetujuan kami, menemukan kristal dan akhirnya memperolehnya. Penemu mendapat 30% sementara orang yang bertarung untuk mendapatkan 30%. Akhirnya 40% sisanya akan dibawa ke bela diri Jixian. Bis, kamu menemukan sendiri, jadi kamu mendapat 60%, 0,6. Anda juga membantu dalam pertempuran 3 kali. Mengingat Anda memiliki kontribusi berbeda untuk ketiga pertempuran, mereka menambahkan hingga 1,2 kristal. Jadi pada akhirnya, Anda mendapatkan kristal 1,8 Muya. Akhirnya, Luo Feng, yang paling berpenghasilan saat ini, dia sendirian memperoleh 4 kristal. Mengikuti aturan 60%, ini sama dengan 2,4 kristal. Bergabung kekuatan dalam pertempuran 4 kali, dengan kontribusi yang berbeda. Ini menambahkan hingga 2,1 kristal. Akhirnya, mereka mencapai 4,5 kristal. Hong selesai dan mulai mendistribusikan kristal. Luo Feng pertama kali menyerahkan kristal Muya yang dimilikinya dan kemudian menerima 4 kristal Muya. Yao Rao menerima 1. Ming San menerima 2. Untuk setiap kristal, aku bisa memberimu nilai 20 bintang. Hong memerintahkan, misalnya, Luo Feng, saat ini kamu memiliki 4 di tanganmu. Di akunmu kamu masih memiliki 0,5. Ini berarti hanya dari akun Anda memiliki 10 bintang. Tentu saja Anda bisa menggunakan kristal untuk berdagang. Itu sama untuk semua orang. Setelah kami kembali ke pangkalan, Anda dapat menggunakan kristal Anda untuk bertukar bintang, yang selanjutnya dapat digunakan untuk membeli barang dan barang, kata Hong. Luo Feng, kamu mendapat banyak uang saat ini. 1 kristal memberi Anda 20 bintang. Anda memiliki 4,5, yang setara dengan 90 bintang. Anda bahkan dapat membeli autojet level prasejarah. Liu He tertawa, saya sangat miskin. Hanya dengan 0,3 kristal, yang setara dengan 6 bintang saja. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Anda. Saat ini, danau bawah tanah pulau berkabut, tidak banyak kristal yang tersisa. Hong memandang ke arah orang-orangnya, pencarian kita akan berakhir secara resmi di sini. Mereka yang ingin kembali dapat pergi sementara mereka yang ingin mencoba lebih lanjut keberuntungan mereka dapat tetap tinggal dan cari. Siapapun yang menemukan sesuatu dari sini dapat menyimpan 100% dari itu. Namun, hampir seluruh area telah dicari, jadi jangan terlalu berharap terlalu banyak.
Liu He yang datang kemudian bertekad untuk mendapatkan lebih banyak, sehingga melanjutkan pencarian mereka. Binatang buas di sisi lain bersiap-siap untuk kembali ke pangkalan utama. Luo Feng dan Liu He berpisah, sebelum menggali dengan keras 3.000 meter di bawah danau, mengumpulkan energi rohnya untuk membuat gua. Luo Feng tiba-tiba merasakan sakit di kening dan kakinya. Luo Feng melangkah mundur, keringat dingin menetes dari kepalanya, menggerakkan tubuhnya sekitar 10 meter jauhnya. Luo Feng mengenakan baju zirah pertempuran Grade SS bersama dengan set Dewa Hitam. Dengan pertahanan seperti ini, serangan seperti apa yang bisa membuat kakinya sakit? Ketika mencapai batu yang memegang pecahan darah merah, dia menyadari itu sangat berat. Berbaring sebesar telapak tangannya, Luo Feng merasa beratnya sekitar 1 ton, jauh melebihi kepadatan bahan apapun yang dikenal di bumi. Pecahan merah darah yang pecah, satu sisi adalah ujung pisau yang tajam, seharusnya berasal dari pisau atau pedang pertempuran. Siapa yang tahu berapa lama pecahan ini tersangkut di batu ini, dan yang dia lakukan hanyalah menginjaknya dan itu menyakitkan. Luo Feng mengangkat kaki kanannya untuk memeriksa, armor pertarungan lulusan SS terbuka. Ada celah yang terbuka, seolah baju besi itu diiris terbuka seperti tahu. Ini adalah baju besi pertempuran kelas SS, kalau tidak, bahkan dengan Mountain Drill, bahkan jika itu adalah Wargot, seseorang tidak bisa menghancurkan armor pertempuran Grade SS. Aku tidak menggunakan kekuatan apapun, hanya berjalan dan hanya dengan menginjaknya. Itu menembus baju zirah pertempuran Sesgrade. Tangan Luo Feng memegang beling pisau merah darah, hanya menggenggamnya dan dia bisa merasakan ketakutan yang tak terlukiskan. Hampir seolah-olah pecahan itu bisa memotong apapun atau material. Nah, sampai di sini bocoran Perfect World episode 86 yang akan tayang di minggu depan. Dan saya mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda atas channel ini. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.